Halo Sobat Warteg, kembali lagi bersama saya Afif Warteg di sini. Dan di sini saya sendirian, tidak bersama teman saya Mas Arci karena dia baru ada keperluan. Nah, di konten kali ini mungkin udah lama ya kita nggak ngasih rekomendasi HP atau mereview HP. Dan kali ini kita akan merekomendasikan HP dengan harga 1 jutaan dan dia menggunakan chipset Snapdragon. Harus diakui hingga saat ini chipset Snapdragon masih menjadi idaman lah para gamer. Nah, bukan semata-mata Snapdragon itu udah terkenal ya, tapi dengan performanya, dengan kestabilannya itu tuh menjadi faktor utama para gamer memilih chipset Snapdragon. Nah, biasanya chipset Snapdragon itu juga digunakan dengan HP-HP yang entry level, tapi juga bisa digunakan dengan HP yang kelas atas gitu loh, dengan harga kisaran 3 jutaan ke atas atau 4 jutaan ke atas. Dia juga menggunakan chipset Snapdragon seri-seri atas. Tapi HP-HP dengan harga 1 jutaan itu juga banyak banget yang menggunakan chipset Snapdragon. Nah, HP apa itu? Tonton terus video ini ya. HP pertama yang akan kami rekomendasikan yaitu HP pabrikan Samsung Galaxy A11. Samsung Galaxy A11 ini awal-awal rilis itu harganya 2 jutaan. Tapi di tahun 2023 ini harganya cuma 1 jutaan dan dia menggunakan chipset Snapdragon. Dia mempunyai layar 6,4 inch, juga baterai 4000. Mungkin bisa lihat gambar di atas ini. Juga dah dibantu dengan Type-C. Nah, dengan harga 1 jutaan udah menggunakan Type-C, juga baterainya juga 4000 mAh. Ini produk Samsung ya, dengan kameranya juga bagus, pastinya AMOLED juga. Dia tuh menggunakan chipset Snapdragon 450. Ya, walaupun aslinya 450 kurang bagus ya, tapi menurutku dengan harga 1 jutaan Snapdragon 450 itu udah bagus lah. Ya, buat sosial media tuh masih cocok. Kalau kayak WA, Facebook, nge-YouTube gitu masih bisa. Kalau buat game-game yang berat mungkin agak susah seperti PUBG. Tapi kalau Mobile Legends mungkin masih bisa ya, tapi di rata kiri. Harga Samsung Galaxy A11 di tahun 2023 ini, tepatnya di bulan Juli, itu kisaran harga 1.799.000, itu harga baru. Nah, harga secondnya berapa aku juga nggak tahu, mungkin 1.200.000, 1.100.000 bisa aja sih. Ya mungkin teman-teman yang ingin beli Samsung Galaxy A11 atau HP lainnya bisa langsung cek sendiri di marketplace. Nah, selanjutnya aku akan rekomendasikan HP pabrikan Redmi. HP apa itu? Poco M3. Nah, Poco M3 ini di awal rilis sempat menjadi banyak perbincangan para Mi fans. Kenapa? Nah, gara-gara HP ini dibanderol dengan harga murah, dengan bentuk yang keren, tapi harganya murah banget, spesifikasi juga bagus. Poco M3 ini menggunakan chipset Snapdragon 662. Mungkin teman-teman bisa lihat dulu gambarnya di atas ini. Dia tuh menggunakan chipset Snapdragon 662 dan RAM mencapai 6 GB, baterai 6000 mAh dan dibantu dengan Type-C. Otomatis ngecasnya cepet lah. Membahas Snapdragon 662 tadi yang digunakan Poco M3, aku ingat sama Itel S23. Mungkin teman-teman bisa klik di atas ini. Aku sempat kayak bahas tuntas mengenai Itel S23. Nah, di mana Itel S23 dia menggunakan Snapdragon Unisoc Tiger T606. Tiger ini dia itu setara dengan HP Poco M3 yang kita rekomendasikan ini. Ya, sama-sama lah harganya dengan harga 1 jutaan, tapi cuman beda pabrikan. Ya, kalau dari segi spesifikasi sih pasti ada bedanya. Soalnya Itel S23 itu lebih baru daripada Poco M3.
Dan aku juga belum pernah nyoba ini sih, chipset Snapdragon Tiger T606 ini bagus apa enggak, tapi dari risetku, dari orang yang udah mencoba itu katanya bagus. Ya setara lah dengan Snapdragon 662. Nah yang selanjutnya nggak lama perilisan Poco M3, Redmi merilis lagi Redmi 9T. Gimana nggak tuh para kecewanya para Mi fans yang habis beli Poco M3, tiba-tiba Xiaomi merilis lagi Redmi 9T. Ya pastinya nggak kecewa sih mereka, karena Poco M3 dan Redmi 9T ini mempunyai spesifikasi, terus kualitas layar itu sangat-sangat bisa dibilang mirip. Dari chipset juga menggunakan Snapdragon 662, baterai didukung dengan RAM 6GB, baterai juga sama 6000 mAh dan Type-C. Sangat mirip banget sih. Yang dibedakan itu mungkin dari modelnya, bisa lihat foto di sini, ini Poco M3 dan ini Redmi 9T, bisa lah dilihat perbandingannya juga sangat beda. Apalagi dari modul kameranya juga beda. Nah, membahas perbedaannya dari Poco M3 dan Redmi 9T, walaupun harganya juga cukup sama dan spesifikasi sama, tapi tetap ada bedanya. Apa itu? Nah, bedanya itu ada di kamera. Yang di Poco M3 dia nggak ada kamera wide, tapi di Redmi 9T dia ada kamera wide-nya. Dia ada tiga lensa sih di satu modul. Kalau di Poco M3 cuman ada satu modul tuh, kalau nggak salah ada dua lensa. Soal harga, Redmi 9T itu juga sama dengan Poco M3. Poco M3 dibanderol dengan harga 1.900.000, Redmi 9T dibanderol dengan harga 1.999.000. Ya anggap aja dia juga tetap ini sih 1 jutaan gitu. Buat kalian yang mempunyai dana lebih dari 1 juta, aku mau rekomendasiin HP yang baru kemarin Rabu resmi rilis di Indonesia. Nah, HP apa itu? HP Oppo A78. Nah, HP Oppo A78 ini tuh masuk deretan Oppo A series. Nah, apa sih Oppo A series? Nah, Oppo A series itu adalah Oppo yang mempunyai nama depan A. Dia tuh biasanya HP Oppo A series itu di kalangan mid range atau ini nih, kelas menengah. Jadi harganya tuh di atas 2 jutaan, berkisar antara 2,9 hingga 3,9 juta. Nah, yang menariknya dari Oppo A78 ini, dia tuh memiliki kamera dengan lensa boba yang sangat besar. Mungkin teman-teman bisa langsung lihat gambarnya di sini. Bagaimana ya, wah lah, kelihatan mewah banget HP-nya. Dan HP ini dibekali dengan kamera 50 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel gitu. Gede gitu. Dengan kamera boba yang gede ditambah dengan megapiksel yang gede juga 50 megapiksel. Ya, walaupun emang harganya emang agak mahal ya, soalnya baru dia habis rilis kemarin tanggal 12, tepatnya hari Rabu kemarin ini. Nah, HP ini menggunakan layarnya Samsung, layar AMOLED milik Samsung, bukan punyanya Samsung, milik Samsung, yaitu layar AMOLED 6,43 inch. Sangat gede lah, sangat enak kalau dipakai harusnya ya. Ya, dari HP yang kupakai ini juga sekitar segitu. Ini juga kurang lebih 6 inch. Nah, Oppo A78 ini juga dibekali dengan RAM 8GB, RAM internalnya 128 GB. Gede banget tuh 8 GB. Cuman bedanya juga dia nggak ada ini sih, RAM tambahan seperti yang pernah aku review, yaitu iTel. Bisa langsung klik lagi di atas. Nah, yang disayangkan sih dari HP rilisan terbaru ini, dia tuh nggak menggunakan Snapdragon. Walaupun tadi aku rekomendasiin HP 1 jutaan menggunakan chipset Snapdragon, tapi HP Oppo ini tidak menggunakan Snapdragon.
dia menggunakan MediaTek 6833. Itu udah bagus sih aslinya. Ya emang MediaTek kelas atas lah bisa dibilang. Namun memang biasanya pabrikan Oppo tuh menggunakan MediaTek. Jadinya dia jarang sih menggunakan Snapdragon, kecuali yang ini satu pabrik tapi beda merek, yaitu Realme. Dia tuh biasanya menggunakan Snapdragon. Berbeda dengan Oppo, dia emang mengembangkan di kameranya, tidak di performanya. Walaupun performa itu juga penting, tapi Oppo tuh kayak menjualnya di kamera, makanya dia menggunakan 50 megapiksel dan dengan kamera yang terbilang bagus sih, soalnya bentuknya gede-gede gitu, kameranya bobanya nggak main-main, gede banget. Jika membahas chipset yang dimiliki A78 ini sama Xiaomi yang tadi kita bahas, Poco M3 yaitu Snapdragon 662, mungkin emang agak gak beda jauh ya. Chipsetnya tuh nggak beda jauh, cuman emang Snapdragon tuh emang bagus, tapi dengan harga segitu kan emang ada kualitasnya lah. Emang masih bagus MediaTek 6833 karena ini emang chipset kelas atas. Nah, yang terakhir Oppo A78 ini dibekali dengan baterai 5000 mAh. Itu gede ya. Tapi emang lebih gede Poco M3 sama seri Redmi 9T tadi. Cuman ya Poco sama pabrikan Redmi sama Oppo itu emang selalu beda. Emang kalau Redmi selalu mementingkan performanya buat main game, buat anak-anak suka gamers, Mobile Legends, PUBG, mesti pada milih Redmi. Jika ibu-ibu atau bapak-bapak yang senang foto atau live TikTok gitu biasanya belinya Oppo. Nah, buat penutupan nih, mungkin teman-teman yang pengen beli HP 1 jutaan dengan chipset Snapdragon bisa milih antara 3 HP yang udah aku saranin tadi, atau teman-teman yang punya budget lebih banyak, kiranya 3 jutaan atau 4 jutaan, bisa beli HP Oppo A78 tadi yang udah aku bahas, yang udah aku sedikit bahas. Nah, mungkin kalian punya rekomendasi pembahasan lain atau soal teknologi, HP, laptop, atau bisa aja TV, bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk mengetahui perkembangan teknologi di dunia ini.